Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dari Universitas Nasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Dalam memenuhi nilai mata kuliah pengantar akuntansi 1, di sini saya akan memaparkan materi mengenai neraca saldo atau trial balance. Sebelum memulai materi mengenai neraca saldo atau trial balance, apa sih yang kalian ketahui tentang neraca saldo? Kalau ada yang belum tahu, aku jelasin. Neraca saldo atau yang disebut dengan trial balance adalah daftar yang berisi keseluruhan data-data dari buku besar perusahaan seperti nomor akun, debit, dan kredit pada periode tertentu. Secara ringkas, neraca saldo merupakan daftar yang disusun setelah penyusunan buku besar. Nah, setelah memahami pengertian dari neraca saldo, ada beberapa jenis neraca saldo, yaitu yang pertama neraca saldo yang belum disesuaikan atau unadjusted trial balance. Yang kedua, neraca saldo setelah penyesuaian atau adjusted trial balance. Yang ketiga, neraca saldo penutup, yaitu post closing trial balance. Nah, kalian bisa baca pengertiannya dari masing-masing jenis tersebut ada di samping ya. Nah, berikutnya ada beberapa manfaat dan fungsi bagi neraca saldo. Manfaat dari penyusunan neraca saldo bagi suatu perusahaan itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama dapat memudahkan melakukan pengecekan terhadap kebenaran buku besar yang telah dibuat. Yang kedua, sebagai sumber membuat kertas kerja atau yang disebut dengan neraca lajur. Yang ketiga, sebagai dasar penyusunan laporan keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya ada beberapa fungsi dari neraca saldo. Pada dasarnya, neraca saldo berguna untuk bahan evaluasi, maka fungsinya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, untuk mempersiapkan laporan keuangan akhir pada suatu perusahaan, baik perusahaan barang atau jasa, atau kalian bisa sebut dengan ini fungsi persiapan. Yang kedua, untuk mencatat setiap data-data yang ada pada setiap akun atau disebut dengan fungsi pencatatan. Yang ketiga, untuk melakukan koreksi terhadap seluruh catatan serta siklus akuntansi. Kalian bisa sebut ini dengan fungsi koreksi. Dan yang terakhir, melakukan pengawasan pada setiap akun dalam keuangan perusahaan atau disebut dengan fungsi monitoring. Nah, yang di samping ini adalah contoh dari kolom neraca saldo. Nah, kolom dari neraca saldo itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, kolom kode atau nomor akun. Yang kedua adalah kolom nama akun atau yang disebut dengan keterangan. Yang ketiga adalah debit, dan yang terakhir adalah kredit. Nah, dari kolom kode atau yang disebut dengan nomor kolom, nah ini tuh artinya kode yang berisi berbagai nomor akun di setiap akun yang terdapat dalam buku besar perusahaan tersebut. Nomor atau kode akun harus ditulis secara sistematis atau berurut mulai dari kode 1 yang menuju kode untuk akun harta sampai kode nomor 4 yang menunjukkan kode akun beban. Nah, untuk kolom nama akun ini sendiri berisi berbagai nama akun yang tercantum dalam buku besar perusahaan. Penulisan dalam neraca saldo diurutkan dari golongan akun harta, akun hutang, akun modal, akun pendapatan, dan yang terakhir adalah akun beban. Untuk kolom debit tersendiri, yaitu berisi tentang saldo dari setiap akun yang memiliki saldo debit sesuai dengan buku besar. Nah, dan yang terakhir adalah kolom kredit. Kolom kredit ini berisi saldo setiap akun yang memiliki saldo total kredit sesuai dengan yang ada di dalam buku besar. Di sini aku contohin gambar neraca saldo dari PT Bintang per 31 Desember 2013, yaitu dalam contoh neraca saldo PT Bintang, keseimbangan antara debit dan kredit memperlihatkan pada jumlah 950.000. Saldo akun diambil dari akun yang bersangkutan di buku besar. Misalnya, saldo debit akun kas dalam neraca saldo sebesar 543.000. Nah, itu merupakan saldo akun yang berisi di buku besar. Nah, kalau dari teman-teman belum ada yang paham dari gambar contoh neraca saldo sebelumnya, aku bakal kasih contoh soal dari perusahaan salon Alensa per 31 Desember 2020. Data dalam neraca saldo tersebut belum seluruhnya siap untuk secara langsung dicantumkan dalam laporan keuangan. Mengapa? Karena adanya informasi-informasi sebagai berikut. Yang pertama,
ada surat berharga berupa obligasi berbunga 18% per tahun. Bunga dibayar tiap 6 bulan sekali di belakang pada tanggal 1 Maret dan 1 September. Yang kedua, ada gaji karyawan pada bulan Desember yang belum terbayarkan sebesar Rp450.000. Yang ketiga, penghasilan salon yang diterima di muka sebesar Rp500.000. Yang keempat, pada 31 Desember 2008, persekot asuransi tinggal Rp600.000. Yang kelima, kerugian piutang ditaksir sebesar 2% dari saldo piutang dagang. Yang keenam, ada penyusutan peralatan salon ditetapkan sebesar 10%. Dan yang ketujuh, perlengkapan salon yang masih ada di gudang sebesar Rp1.400.000. Nah, kalian bisa lihat tabel yang ada di samping sini. Kasnya itu dimasukkan ke dalam debit sebesar Rp6.450.000. Surat berharga dimasukkan ke dalam debit sebesar 30 juta. Nah, berikutnya piutang dagang dimasukkan ke dalam debit sebesar Rp7.500.000. Persekot asuransi dimasukkan ke dalam debit sebesar Rp2.400.000. Perlengkapan salon dimasukkan ke dalam debit sebesar Rp3.250.000. Peralatan salon dimasukkan ke dalam debit sebesar Rp25 juta. Nah, berikutnya hutang dagang itu dimasukkan ke dalam kredit sebesar Rp5.500.000. Penghasilan salon itu dimasukkan ke dalam akun kredit sebesar Rp21.750.000. Biaya sewa dimasukkan ke dalam akun debit sebesar Rp1.780.000. Biaya gaji dimasukkan ke dalam akun debit sebesar Rp3.950.000. Biaya telepon dan listrik dimasukkan ke dalam akun debit sebesar Rp1.450.000. Dan biaya lain-lain dimasukkan ke dalam debit sebesar Rp2.400.000. Dan yang terakhir adalah price sebesar Rp2.750.000 dimasukkan ke dalam debit. Nah, total dari semua penjumlahan itu sebesar Rp86.950.000. Cukup sekian materi dari yang saya jelaskan di video tadi tentang neraca saldo. Teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian buat nambah ilmu kalian ya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.